Halo adik-adikku sekalian, siswa-siswi SD kelas 6. Jumpa lagi dengan Amorea Smart di sini. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal TAS semester ganjil, di mana saya akan membahas soal dari nomor 31 hingga nomor 35. Soal saya ambil dari PAS UAS SD kelas 6 tahun 2022 bulan Desember lalu, dan soal dari Kota Malang. Sekali lagi saya sampaikan apa yang menjadi tujuan adik-adik menonton video ini dari awal hingga akhir. Yang pertama, adik-adik akan mampu memahami soal matematika dengan baik, adik-adik mampu menjawab soal matematika dengan benar, dan adik-adik mampu menyelesaikan soal matematika dengan cara yang tepat, sehingga adik-adik lebih siap dalam menghadapi ulangan atau ujian matematika selanjutnya di sekolah. Untuk yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk memberikan subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian semua, agar manfaat yang terkandung dalam video ini dapat dirasakan oleh teman-teman kalian juga. Saya hitung 1 sampai 5 untuk subscribe ya. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih sudah subscribe. Kita lanjut ke soal nomor 31. 5 kota memiliki suhu udara yang berbeda. Suhu udara di kota A 30 derajat Celcius, kota B negatif 5 derajat Celcius, kota C negatif 2 derajat Celcius, kota D 15 derajat Celcius, dan kota E 4 derajat Celcius. Pertanyaan soal adalah, urutan dari kota yang terpanas adalah. Soal ini mengenai bilangan bulat. Tentunya adik-adik ingat di awal-awal semester ganjil kemarin, adik-adik sudah mempelajari bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari 3 bagian bilangan. Ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif yaitu bilangan bulat yang lebih besar daripada 0. Dan bilangan bulat yang kurang dari 0 kita sebut sebagai bilangan bulat negatif. Bilangan 0 juga termasuk bilangan bulat, yaitu bilangan bulat yang tidak mempunyai nilai positif maupun negatif. Untuk bilangan positif, semakin besar bilangan atau angka, nilai akan semakin besar. Sebaliknya untuk bilangan negatif, semakin besar bilangan atau angkanya, maka nilainya akan semakin kecil. Jadi dapat kita lihat dari suhu masing-masing ke 5 kota tersebut, kita tandai mana suhu yang paling tinggi. Kota A 30 derajat Celcius untuk kota yang paling panas. Kemudian kota D 15 derajat Celcius. Kemudian kota E 4 derajat Celcius. Nah, tersisa kota-kota yang memiliki suhu di bawah 0 derajat atau negatif. Negatif artinya di bawah 0 ya. Negatif 2 derajat itu lebih panas jika dibandingkan dengan kota B yang negatif 5 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah kota A karena memiliki suhu yang paling tinggi. Kemudian kedua adalah kota D, kota E, kota C, dan kota B. Inilah urutan dari kota yang terpanas ya. Kota yang paling panas adalah kota A 30 derajat Celcius, dan kota yang paling dingin adalah kota B minus 5 derajat Celcius. Selanjutnya soal nomor 32. Bu Santi membeli 15 pak permen coklat. Ia memberikan 3 pak kepada anaknya, sisanya dibagikan kepada 10 tetangganya. Jika setiap pak berisi 85 permen, maka jumlah permen yang diterima setiap tetangga adalah. Bila adik-adik cermati soal, ini juga masih masuk dalam bab bilangan bulat, operasi pengurangan dan operasi pembagian. Kita ubah dulu soal cerita di atas menjadi kalimat matematika. Bu Santi membeli 15 pak permen coklat. Ia memberikan 3 kepada anaknya. Jadi dapat langsung kita tuliskan 15 pak dikurang 3 pak. Ya. Nah, untuk mengetahui jumlah permen seluruhnya, tentunya kita akan mengalihkan jumlah pak yang tersisa dikalikan dengan 85. Jadi jumlah dari sini akan dikalikan dengan 85. Masing-masing pak berisi 85 permen. Dari permen yang ada, yang tersisa, itu akan dibagikan kepada setiap tetangganya, di mana tetangganya jumlahnya ada 10. Jadi hasil dari sini tentunya akan kita bagi dengan 10. Bila menurut hierarki operasi hitung matematika, kabataku kali bagi, tambah dan kurang. Karena kali dan bagi memiliki derajat yang sama, kita akan mengerjakannya dari sebelah kiri lebih dahulu. 12 dikali 85 dahulu.
1020, kemudian hasilnya dibagi dengan 10. Jadi ada 102 permen. Soal nomor 32 ini hanyalah mengerjakan operasi hitung dari bilangan bulat. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 33. Ayah mempunyai aluminium 8,5 meter persegi dan membeli lagi 1,25 meter persegi. Untuk membuat pintu diperlukan 7,6 meter persegi. Sisa aluminium yang dibeli ayah adalah, ini masih sama dengan soal yang sebelumnya, soal nomor 32. Ini adalah operasi hitung, ya, dimana di sini ada penjumlahan dan kemudian pengurangan karena yang ditanya adalah sisa. Hanya bedanya di sini, ini adalah operasi hitung untuk bilangan pecahan dan bilangan desimal. Sama seperti sebelumnya, akan kita ubah soal cerita di atas menjadi kalimat matematika. Bentuknya akan menjadi demikian. Di sini saya akan langsung mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan desimal. 8,5 menjadi 8,5. Kemudian ayah membeli lagi 1,25. Saya tambah di sini 8,5 ditambah 1,25. Dan kemudian diperlukan untuk membuat pintu sebanyak 7,6 meter persegi. Jadi dikurang. Mari kita kerjakan. 8,5 ditambah 1,25 itu hasilnya 9,75. Dan dari hasil tersebut kita kurangi dengan 7,6. Hasilnya 2,15. Jadi sisa aluminium yang dibeli ayah adalah 2,15 meter persegi. Sekali lagi soal ini masih mudah ya adik-adik. Saya yakin kalian semua bisa menjawabnya. Siswa kelas 6 SDN Sukamaju adalah 54 siswa. Perbandingan makanan siswa yang suka makanan bakso dan soto adalah 2:3. Sedangkan perbandingan kesukaan soto dan mie adalah 3:4. Sebutkan jumlah siswa pada masing-masing makanan kesukaannya. Kita ubah soal cerita menjadi bentuk matematika. Kita tuliskan di sini bahwa perbandingan bakso dan soto berbanding mie adalah 2:3:4. Nah, perbandingan ini saya jumlahkan dulu menjadi 9. Maka untuk menjawab pertanyaan, kita dapat menghitungnya dengan perbandingan masing-masing siswa untuk masing-masing kesukaan makanannya dibagi 9, yaitu jumlah dari perbandingan tersebut, kemudian dikalikan dengan jumlah siswa di kelas tersebut. Sehingga siswa yang menyukai bakso dapat kita hitung dengan cara 2/9 dikali 54. Hasilnya 12 siswa, ya. Dimana 54 bila disederhanakan dengan 9 itu hasilnya 6. Jadi 2 dikali 6 hasilnya 12 siswa. Untuk siswa yang menyukai soto dapat kita hitung dengan cara 3/9 dikali 54. Sekali lagi, bila disederhanakan 54 akan menjadi 6. Jadi 3 dikali 6 18 siswa. Untuk siswa yang menyukai mie dapat kita hitung dengan cara 4/9 dikali 54. Kembali 4 dikali 6 adalah 24 siswa. Jadi ada 12 siswa yang suka bakso, 18 siswa suka soto, dan 24 siswa suka mie. Ayo kita tes jawaban ini. Apabila kita jumlahkan, maka 12 ditambah 18 ditambah 24, ini hasilnya 54 siswa. Kemudian apabila kita lakukan perbandingan, ya, misalnya bakso dengan soto. Di situ dikatakan bahwa siswa yang menyukai bakso itu berbanding 2:3 dengan siswa yang menyukai soto. Kita tes. Yang menyukai bakso itu ada 12 siswa. Berbanding yang menyukai soto ada 18. Apabila kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6 ini. Yang menyukai bakso ada 2. Dan yang menyukai soto ada 3. Cocok ya adik-adik. Nah, kita coba bandingkan lagi siswa yang menyukai soto dibanding siswa yang menyukai mie. Dimana dikatakan di soal adalah 3/4, ya. Coba kita tes dengan 18/24. Bila dibagi 6, 18 menjadi 3 dan 24 menjadi 4. Cocok adik-adik. Sampailah kita pada soal nomor 35. Ini adalah soal yang terakhir dari PAS UAS Matematika kelas 6 SD Kota Malang. Masih bentuk soal cerita. Saya bacakan dulu.
Perhatikan gambar di bawah ini. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter akan ditanami rumput dan bunga. 5/8 dari luas taman tersebut akan ditanami rumput, di mana harga atau biaya per meter persegi untuk membeli rumput adalah Rp2.000. Maka biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput adalah, baiknya kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Taman berbentuk lingkaran, diketahui diameter 14 meter. Mohon maaf adik-adik, di situ ada kesalahan tulis. Di situ saya tulis 14 cm, harusnya meter ya. Kemudian 5/8 bagian akan ditanami rumput, di mana biaya rumput Rp2.000 per meter persegi. Karena taman berbentuk lingkaran, maka rumusnya akan menjadi 5/8 kali luas taman dikali Rp2.000 untuk menghitung biaya rumput. Jadi dapat kita tuliskan 5/8 pi R kuadrat dikali 2000. Karena R-nya adalah 7, di mana setengah dari diameter, maka dapat kita tuliskan 5/8 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 2000. 7 dan 7 dapat kita sederhanakan, hasilnya habis. Kemudian 8 dan 22 sama-sama kita bagi 2, kita sederhanakan lagi. 8 dan 22 sama-sama kita bagi 2, itu hasilnya menjadi 8 dibagi 2 itu 4, 22 dibagi 2 itu 11. Dan dapat kita tuliskan menjadi 55/4 dikali 7 dikali Rp2.000. Kemudian 4 dan 2000 dapat kita sederhanakan lagi, sehingga bentuknya menjadi 55 dikali 7 dikali 500. 500 itu dari 2000 dibagi 4. Mari kita hitung, 55 dikali 7, 385. Kemudian kita kali 500, hasilnya 192.500. Jadi biaya untuk membeli rumput sebesar Rp192.500. Itu biaya yang dibutuhkan untuk menanami 5/8 luas taman dengan rumput. Sudah selesai kita bahas 5 soal dari nomor 31 hingga nomor 35 adik-adik. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila kurang jelas, adik-adik dapat memutar lagi video ini dari awal ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, di mana baru saja kita membahas soal PAS, UAS, Matematika SD kelas 6 Kota Malang. Semoga dengan pembahasan ini adik-adik akan lebih siap untuk menghadapi ujian-ujian berikutnya di sekolah. Tidak lupa saya mohon adik-adik untuk memberikan subscribe, like, dan komen juga di kolom komentar, dan share video ini kepada teman-teman kalian semua agar manfaatnya dapat tersebar lebih luas. Semoga apa yang adik saksikan barusan dapat lebih memudahkan adik dalam bermatematika dan bermanfaat buat adik-adik semua. Baiklah, Muria Smart undur diri, dan sekali lagi satu pesan saya. Tetap semangat belajar matematika karena matematika itu mudah.